Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan seorang hamba menjadi sempurna. Kita bisa hadir ke rumahnya Mas Haidar ini murni sejatinya karena memang la haula wala quwwata illa billah. Dan kita datang ke tempat ini tidak lain untuk menimbah ilmu agama, memperkuat ukhuwah Islamiyah, karena kita semuanya adalah bersaudara. Innamal mu'min ikhwah fa aslihu data baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu perbaiki yang retak di antara kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untukmu, aku cukupkan nikmat atasmu, dan aku ridho Islam sebagai agama. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah. Kita teringat ucapannya seorang ulama besar, Hasanul Basri. Beliau mengatakan, ya bena Adam, innama antal ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, engkau itu adalah kumpulan hari-hari. Apabila sehari berlalu, maka sebagian dari harimu telah hilang. Allah memberikan jatah kepada kita ini terbatas. Sebagian diberi jatah dicukupkan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan di atas 70 tahun itu jumlahnya sedikit. Hari berjalan terus berlalu, berarti umur kita semakin berkurang, yang ujungnya detik-detik kita menuju kematian. Tanpa persiapan bekal ini, maka kita akan sengsara untuk selamanya, karena hidup hanya sekali dan tidak akan berulang lagi. Sekali Anda menjalani hidup ini salah, maka Anda akan menyesal seumur hidup. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimbah ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Karena tempat pemberhentian kita ini cuma dua, tidak ada tempat yang lain. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir.
sebagian bakal menjadi penghuni surga dan itu orang-orang yang beruntung. Tapi sebagian besar akan menjadi penghuni api neraka. Karena itu umur yang sesingkat ini mari kita persiapkan. Saya tertarik kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya. Sebelum kami lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada hadis yang disahihkan oleh Imam At-Tirmizi sendiri, tapi Syekh Al-Albani menganggap hadis ini dhaif. Tapi maknanya ini sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Bahwa manusia ini akan mengalami 7 kejadian. Siapapun orang. Beliau menyatakan badiru bil a'mali sab'an hal tandiruna illa faqran munsiyan au ghinan mudghiyan au maradan mufsidan au haraman mufannidan au mautan mujhizan au dajjal fasyarru khaibin yuntadar awis sa'ah fasa'atu adha wa amar. Apa kata Nabi? Cepat-cepat kamu beramal soleh, jangan ditunda lagi, jangan nanti dulu, nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah tua. Cepat kata Nabi, badiru bil a'mal, cepat beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Yang pertama, hal tandiruna illa faqran munsiyan. Apa yang kamu tunggu selain kemiskinan yang melupakan seorang dari kewajiban? Antum lihat ya, orang-orang miskin sementara keimanannya lemah, maka dia akan menjual agamanya. Dan itu bukan katanya. Saya pernah ketemu supir lin. Ya nopo Pak, rame ya, wah sepi anu. Terus sholat ya, wah gampang sholat, yang penting nyambut gawe. Subhanallah, seperti itu. Kenapa? Dia tidak punya, tapi keimanannya lemah, berbahaya sekali. Sebagian karena lemah ekonominya sampai jual narkoba. Sebagian lagi ada seorang ibu menjual anak gadisnya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena dia tidak punya uang. Sementara imannya tipis. Karena itu Nabi mengatakan, apa yang kamu tunggu selain kemiskinan yang melupakan dari kewajiban? Seorang itu kalau sudah miskin ya mohon maaf ini, apalagi tuntutan dari belakang, dia harus bayar hutang, harus ini. Mau ibadah bagaimana? Sementara keimannya tipis. Maka Sayyidina Ali mengatakan kadzal faqr ayyakuna kufra. Hampir kemiskinan ini membawa seseorang kepada kekufuran kalau imannya lemah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hal tandiruna au ghinan mudghiyan. Apa yang kamu tunggu selain kekayaan yang bisa melampaui batas? Ini pun berangkatnya karena iman yang lemah. Walaupun kaya, nanti tambah tidak karu-karuan. Dia akan belakraan kemana-mana. Karena dia kaya. Dia bisa berzina di luar kota. Dia bisa minum khamr di tempat yang jauh berserta teman-temannya. Dia masuk ke Lumajang seperti orang saleh. Padahal dia orang yang
lemah agamanya. Walaupun dia kaya, malah ini lebih berbahaya ketimbang kemiskinan. Karena apa? Orang yang kaya ini langkahnya panjang, karena dia punya segalanya. Dia bisa melakukan apa saja, bahkan menghalalkan segala cara. Seperti itu. Nah, karena itu apa yang kamu tunggu selain kekayaan yang membuat kamu jadi sombong? Dan contoh-contohnya sudah banyak sekali. Apalagi kalau kita merenung ya, dalam hidup ini, orang yang diuji dengan kemiskinan dan orang yang diuji dengan kekayaan itu biasanya lebih tidak lulus orang yang diuji dengan kekayaan. Iya. Kalau orang yang miskin ya diuji, ini biasanya mendekat kepada Allah. Coba lihat zaman PKI dulu. Siapa yang tidak masuk masjid? Ono sing sholat ngadep ngalor, tidak jelas. Kemudian yang parkir di masjid ini gak main-main. Padahal zaman dulu mobil-mobil banyak yang parkir di masjid. Kalau sekarang sudah lebih ya. Nah, artinya dulu saja. Begitu PKI ini hancur, yang parkir adalah hanya orang-orang miskin. Sepeda panjang, sepeda motor yang tidak ada nomornya, hal yang seperti itu. Tapi begitu diuji dengan kekayaan, tidak mampu. Antum bisa lihat di dalam Al-Quran banyak tertera ya, bagaimana Namrud kaya dia, tapi karena dia berbuat sombong, Allah menghina dengan mengirimkan seekor lalat yang masuk ke telinganya, kemudian terus masuk ke otaknya, sehingga dia tidak tahan sakit, maka dia membenturkan kepalanya di tembok sampai mati. Korun kurang kaya bagaimana? Bahkan Korun ketika ada sebagian orang-orang kagum, hebat engkau Korun, dari mana kamu dapatkan uang sebanyak ini? Apa kata Korun? Innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini karena aku pintar ekonomi. Saya ini orang paham, ngerti cara berdagang. Sombong. Akhirnya ditenggelamkan di tanah beserta kekayaannya. Fir'aun hampir-hampir sama. Bukan orang miskin, kaya raya. Dan kebanyakan orang-orang kaya ini tak mampu menghadapi ujian. Saya teringat ucapannya almarhum Bapak Kiai Abdi Mani. Kata beliau, walaupun ini mungkin kurang tepat ya, tapi ada hal yang bagus. Saiki sampean delok ae, lek wong iku diuji dengan kekayaan, dia bersyukur, tetap beribadah kepada Allah, dungakno wong iku sugih terus. Tapi sebaliknya, kalau orang itu diuji dengan kekayaan tidak mampu, tapi diuji dengan kemiskinan dia bersabar, taat kepada Allah, dungakno miskin terus. Bener ndak kalimatnya? Kayak bener tapi ya ndak sih ya. Tapi yang jelas memang keselamatan seseorang yang utama itu bukan di dunia. Keselamatan seseorang itu di akhirat nanti. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, au maradan mufsidan. Apa yang kamu tunggu selain penyakit yang merusak tubuh ini? Itu ujian yang Allah berikan kepada manusia. Tidak ada ceritanya kita yang hadir di sini ini udah tahu loro. Tidak ada. Semua pernah sakit.
Saya pernah corona, termasuk Pak Gendut ya. Iya, mungkin yang lain kita tidak tahu, ada yang kena. Hampir merata ya. Apa ya? Padahal saya merasa pada waktu itu, mosok awak kena ya. Saya ini olahraga, makan teratur, pola hidup sudah kita jaga. Padahal yang rentan, waktu itu kan kita bersama dengan istri, ada pengajian di Probolinggo, terus ke Surabaya waktu itu. Surabaya itu nyelawat aslinya. Cuman kajiannya di Probolinggo, jadi pulang ke Probolinggo. Itu kalau lihat dari penghuni mobil ini paling sehat saya. Tapi ternyata semua nggak kena, saya yang kena. Tidak tahu. Makanya kita tidak boleh sombong. Walaupun kita tidak sombong, tetap ya kena waktu ini. Au maradan mufsidan. Apa yang kamu tunggu selain penyakit yang merusak organ tubuh ini? Apalagi ya mohon maaf kalau orang itu sudah diambang ketuaan, itu penyakit sudah mulai berdatangan. Karena itu ojo gelem sampean digunggung, wah sampean tambah tuwek tambah kuat, enggak Pak. Tambah tuwek tambah remek. Tambah tua tambah menurun itu. Tak ada orang tambah kuat. Walaupun orang itu olahraga. Seperti siapa ini? Mas siapa? Wah, Pak Farkan ini. Masya Allah, olahraganya kalau mubeng mana? Solo Kambang itu berapa kali. Tapi bukan berarti dia tidak pernah sakit. Pasti namanya manusia, pasti pernah sakit. Dan itu ujian. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lain, dan ini merupakan satu kepastian, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samara wa basyirus sabirin. Pasti kata Allah, aku akan menguji kamu dengan ketakutan, kekurangan harta, kematian, sakit, dan yang sejenis dengan itu, kekurangan makanan, kematian. Tapi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita kembali kepada hadis tadi, apa yang kamu tunggu? Enteni opo? Maksudnya Nabi seperti itu, supaya kita cepat beramal soleh sebelum datang sakit nanti. Kalau sudah sakit, yang tadinya kita kepingin tahajud, sudah aduh istirahat, saya tidak mampu aku. Akhirnya sudah tidak tahajud lagi. Yang tadinya kita khusyuk melakukan sholat dengan berdiri, akhirnya sholat dengan mengkurap, atau mungkin sholat dengan duduk tidak kuat karena sakit memang. Karena itu apa yang kamu tunggu? Kemudian yang keempat, au haroman mufannidan. Apa yang kamu tunggu selain tua yang membuat orang jadi pekun? Ya sekarang ndak ngenteni tua wong pekun. Iya. Wong kadang-kadang kita sepeda motoran Israel, ati nang ndi yo? Lali. Oh iya nang pasar. Kan pernah kejadian seperti itu. Mungkin semua pernah seperti itu. Malah yang lebih keren lagi kejadian di Surabaya. Seorang gonceng istrinya. Gonceng istrinya, sudah dia beli bensin, langsung ngayamblas. Jaraknya jauh, kari bojone, dan dia tidak tahu. Bojone kelang-keling, waktu itu juga tidak bawa HP apa-apa. Dia main sampean, Bu. Kulo niki waduh, wah ya, akhirnya sampai rumah, loh iya bojoku kari. Astagfirullah. Bojone kari, coba. Padahal mungkin tidak terlalu tua orangnya. Tapi itulah hidup ya. Apalagi kalau sudah diambang ketuaan, orang itu nanti jadi pikun. Isu-isu jaluk es. Aku durung mangan lho, sik tas mangan, sampean mak.
Dorong pokoknya mangan aku njaluk sampean. Ya. Ya, harus kita bersabar. Dan Nabi berlindung kepada Allah minal haram wal maksam, dari berbuat dosa dan pikun. Dan pikun ini tidak diukur dengan umur loh Pak. Ada yang umur 55 pikun. Bahaya kalau sudah seperti itu. Ada orang yang berumur 80 nggak pikun. Mungkin timbul pertanyaan, ada apa? Biasanya orang itu banyak hafalan Al-Quran, mungkin banyak hafalan hadisnya, jadi tidak gampang pikun. Sering ngaji pokoknya. Terus hafalannya harus dikuatkan. Kenapa Cina-Cina ini tidak gampang pikun ya? Karena ngitung-hitungan terus, ngitung terus. Ben-bengi seperti toko hasil ini ya, toko hasil nih, saya harus mati kabeh. Enggak, ini tiap malam kalau sampai enggak kuat, walaupun dikasih kekayaan berapapun. Model toko hasil enggak mampu. Ini yang mampu cuma Cina. Jadi begitu selesai dia nutup tokonya, dia ngitung uang, ngitung sendiri. Itu sampai malam. Begitu pagi terus seperti itu. Subhanallah. Tapi kita memandang tersiksa orang seperti ini. Tapi memang nggak lupa ya. Sampai ada orang mengatakan supaya tidak pikun sampean nombok buntutan aja. Ya jelas ngawur ya Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bentar Pak. Yang kelima, au mautan mujhizan. Apa yang kamu tunggu selain kematian yang menyelesaikan semuanya? Dan ini merupakan satu kepastian yang tidak bisa ditolak. Jangankan kita orang beriman, orang kafir pun tahu bahwa dia bakalan mati. Tidak ada orang tidak percaya, aku tidak percaya mati, tidak ada. Orang ateis percaya, non-Islam percaya. Apalagi kita orang Islam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, bahkan mewajibkan kepada kita selaku umatnya, aksiru zikra hazimil ladzat, yaknil maut. Perbanyak mengingat hancurnya kelezatan ini. Apa itu? Mati. Dan ini hukumnya wajib. Jangan kita cuma bisa mengingat kehidupan, tapi ingat mati ini penting sekali. Caranya bagaimana? Yaitu sesekali kita jangan ke mall saja, jangan ke tempat pesiar, ke tempat yang nikmat-nikmat. Sesekali kita duduk di dekat kuburan atau jongkok di situ. Kemudian kita mengingat, berapa hari yang lalu saya sepedaan berhenti, nyoba iki apa. Saya tahu beberapa kuburan di situ, bahkan saya yang berbicara di atas kuburan. Imam Masrur meninggal di tempat itu. Pak Partono meninggal di tempat itu. Pak Holil meninggal, umurnya di bawah saya, di tempat itu. Saya mikir iya ya, dan ndak paling ini awak iki giliran nih. Dengan kita mengingat mati, otomatis kita ada persiapan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbukin. Kami yang mengedarkan kematian ini, sementara kami tidak bisa dihalang. Satu persatu akan didatangi malakul maut tanpa permisi, tanpa mengucapkan salam. Dia datang ke orang kaya, juga datang ke orang miskin. Dia datang kepada orang yang sehat, juga dia datang kepada orang yang sakit. Cuma umumnya malakul maut itu datang ke mana? Yang terbanyak datang ke orang yang punya dua ciri, Pak.
Yang pertama, gelek loro, balik loro wae. Itu ada tanda-tanda. Yang kedua, sudah diambang ketuaan. Saya teringat namanya Pak Nilam. Pak Nilam ini aktif ya di Masjid Al-Huda, di Masjid Al-Furqan. Oh, Masya Allah. Di Ustadz Ama juga aktif. Pak Nilam ini tiba-tiba umurnya 73. Orangnya sehat. Tapi sudah waktunya dia tiba-tiba sakit. Datang ke rumah sakit. Rumah sakit. Harus dia ngamar selama 7 hari. Setelah 7 hari sembuh ternyata. Alhamdulillah waras. Berjalan 2-3 bulan, mungkin sampai 4 bulan loro maneh. Namanya sudah tua ya. Berangkat lagi ke rumah sakit, ngamar lagi. Ini lebih banyak lagi, 10 dino. Ternyata sembuh, pulang. Alhamdulillah waras. Sudah berjalan tidak tahu berapa bulan, sakit lagi. Dia langsung berbicara. Iki rupanya wis waktu nih. Ternyata betul, Pak. Tidak berapa hari di rumah sakit mati di tempat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasai kematian. Dan kamu akan dibayar tunai pahalamu besok di hari kiamat. Karena itu barang siapa yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka beruntung orang tersebut. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali dolanan, sekedar permainan belaka. Itu Nabi mengingatkan kepada kita, apa yang kamu tunggu? Apalagi yang sudah berumur 50, 60, apalagi 70. Terus ojo angen-angen dodo, Pak. Ya mohon maaf, aku kepingin gaya omah tingkat. Jangan sudah. Kepingin ganti motor. Nah, saya kira tidak perlu. Untuk apa? Yang perlu apa? Mempersiapkan bekal ini. Cukup enggak kita? Perjalanan menuju akhirat. Sekali kita masuk, tidak mungkin akan kembali lagi untuk selamanya. Apa sudah siap? Ingat ya, kita ketika meninggal itu sudah kita tinggalkan rumah mewah seperti ini misalnya, harus kita tinggal. Kita akan bertempat di 2x1, sepi, sendirian. Kalau sekarang saya enak malam ambil bojone, aku kemulono aku, sekel. Ndak anu ngono kok kemulan, saat panas ngene kemulan, ndak wis pokoke kemulan aku. Kadang wong lanang cengkal ae ya, jaluk kemulan. Namanya seperti itu. Tapi kok begitu kita sudah tergeletak tidak berdaya, dimasukkan ke liang lahat, selesai sudah. Ate tolong-tolong ngambil sopo. Jangankan orang yang paling kita cintai, istri kita, anak kita ya. Bahkan jiwa kita ini sudah, yang paling kita cintai jiwa kita. Ini harus melayang, harus kembali ke tempat yang namanya makarur ruh, tempatnya ruh. Sementara jasadnya harus di situ. Nabi pernah menyatakan, fa idza dakhala qabruhu rudda ilaihi ruh ila jazatihi wa ja'ahu malakani famtahana. Apabila jasad itu sudah dimasukkan ke liang lahat, roh dikembalikan untuk sementara, akan ditanya 2 malaikat. Kira-kira sanggup enggak jawab pertanyaan malaikat? Ini yang harus kita persiapkan. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, apa yang kamu tunggu? Awid dajjal fasarru khaibin yuntadar.
Apa yang kamu tunggu selain datangnya Dajjal? Dan itu sejelek-jelek yang dinantikan. Saya kira kalau nyedengan saya, tapi masa masih anak muda seperti ini, tidak mungkin nemoni Dajjal, Pak. Karena Dajjal ini akan turun kapan? Di akhir menjelang kiamat. Sekarang ini tanda-tanda kecil kiamat sudah bermunculan ya. Termasuk Gunung Semeru meletus. Ini salah satu tanda-tanda kiamat. Tapi itu tanda-tanda kecil. Adapun tanda besar ini masih belum. Sebagian sudah ya, tapi sebagian berulang. Sebagian belum. Yang belum, matahari terbit dari arah sebelah barat, belum. Ini tanda besar. Kemudian apa lagi? Dabbatul ar. Ada binatang yang melata yang bisa berbicara seperti manusia. Binatang ini orang tidak tahu mana kepalanya, mana ekornya. Binatang ini berbulu, dan kalau sudah binatang ini muncul, maka mungkin gak lama Dajjal akan keluar. Dan Dajjal itu belum. Maka kita disunnahkan ya, kalau selesai tasahud akhir membaca fil alamina innaka hamidum majid, maka kita disunnahkan untuk berlindung kepada Allah. Yang antum mungkin lebih paham dari saya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnahnya hidup dan mati, dan dari fitnahnya al-masih dajjal. Apa yang kamu tunggu? Dan sejelek-jelek manusia kalau sudah menjelang kiamat. Kenapa? Karena sudah tidak perlu diperpanjang alam ini. Dajjal sudah keluar, Nabi Isa sudah turun, seperti ini. Kemudian yang terakhir, hal tandiruna, apa yang kamu tunggu? Awis sa'ah fasa'atu adha wa amaru. Apa yang kamu tunggu selain kiamat? Dan kiamat itu adha, paling berat, wa amaru, dan paling pahit untuk dirasakan. Kalau kita lihat Semeru barusan ini, berapa yang meninggal? Mungkin sudah puluhan ini, tidak sampai ratusan. Tapi masih belum dievakuasi secara detail ya. Dan ini masih terus berjalan. Itu hanya cuplikan saja. Tapi kalau kiamat yang sebenarnya adalah gunung yang kuat kokoh ini akan dihamburkan oleh Allah. Kal ikhnil manfus, seperti bulu. Bayangkan gunung koyok bulu. Apalagi apa artinya manusia? Mau lari kemana? Fa aina tadhhabun? Mau kemari, mau pergi kemana kita? Manusia pada waktu itu seperti laron, tidak berdaya. Laron sampean tahu, itu umurnya tidak lama. Bono tak iki lho laron ini umurnya 2 tahun, tidak ada. Ada umurnya 1 menit, 3 menit, seperti itu. Manusia mati semua dan rata dengan bumi, gunung-gunung yang kokoh. Ini terjadinya kiamat. Selesai sudah adha wa amar, lebih bahaya dan lebih pahit, katakan. Nah, karena itu monggo kita persiapkan bekal ini ya, dengan kita menimbah ilmu agama ini, minimal kita mengetahui mana halal, mana haram, mana sunnah Nabi, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Dengan kita
mengkaji agama. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut ya kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk hadis yang keempat, masih di babul ikhlas. Hadis ini dari Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah ini orang Ansar. Beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami bersama Nabi dalam satu peperangan, yang dimaksud adalah perang Tabuk pada waktu itu. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Di Madinah, kata Nabi, ada sejumlah laki-laki, kalian tidak menempuh satu perjalanan, melewati satu lembah kecuali mereka bersama kalian. Mereka hanya habasuhumul marad, tertahan karena sakit. Maksudnya apa? Orang yang biasa melakukan amal soleh, apalagi sampai jihad, kemudian ada udzur, orang itu sakit, maka terus ini pulpennya malaikat ini mencatat kebaikan orang itu. Jihad lebih-lebih, termasuk orang yang terbiasa melakukan sholat malam, kok tiba-tiba sakit orang itu, tidak kuat mau sholat malam, lunggu aja sudah tidak mampu, aduh kudu kelesetan, tidak sholat dia, tetap catatannya berjalan. Karena apa? Kebiasaan. Yub'atsu kullu abdin ala ma mata, al mu'min ala imanih, wal munafiq ala nifaqih. Seorang itu dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Orang mukmin akan dibangkitkan dengan keimanan. Orang munafik akan dibangkitkan dengan nifaknya. Jadi apa yang menjadi kebiasaan? Sampean biasa ngaji Al-Quran. Sejak dari maghrib, kalau tidak ada kajian, dari maghrib sampai menjelang isya. Kok tiba-tiba sampean rasa-rasan, bukan rasa-rasan apa istilah orang Jawa itu warang. Warangnya greges ya, greges. Duh kok enggak enak ya, kudu kemulan aja. Itu tercatat sudah, kebiasaan-kebiasaan. Sampai masalah sholat subuh berjamaah ya. Tapi kalau sholat subuh berjamaah ini, kalau tidak sakit-sakit betul, jangan kita meninggalkan sholat subuh berjamaah. Karena subuh berjamaah ini karena masyhuda. Usahakan di zaman Nabi ini ya, mereka ini yang pincang, ya mohon maaf, yang sebagian sakit tapi masih kuat, itu dipapah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dia diberdirikan di situ, gelek, dia ikut jamaah. Kecuali memang sudah tidak berdaya. Kalau yang tidak berdaya, catatannya tetap kebaikan yang biasa dilakukan. Dua Pak, yang catatannya itu tetap ya. Ketika sakit dan ketika apa? Ketika safar. Orang bersafar ini walaupun tidak berjamaah tidak apa-apa. Paham ya? Misalnya kita ke Jakarta misalnya. Tapi misalnya di situ kita ketemu masjid berjamaah, itu lebih bagus. Seandainya tidak berjamaah tidak apa-apa, karena safar. Dia dapat rukhsah. Dia dapat keringanan-keringanan. Apa? Bahkan kita mendapat dispensasi untuk melakukan sholat yang dikosor. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau 3 rakaat tidak boleh ya, tetap, apalagi 2 rakaat. Yang 4 rakaat, Dhuhr, Asar, Isya misal,
itu boleh kita pangkas jadi 2 rakaat. Bahkan itu lebih baik. Nabi menyatakan faqbalu shadaqatahum, terima rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah. Seperti itu. Jadi subhanallah, orang-orang yang terbiasa melakukan kebaikan, ini catatannya tetap apa ya istilahnya, argonya yang tetap melaku. Nah, seperti yang riwayat ini, riwayat Imam Bukhari, raja'na min khazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasukumul udur. Saat kami pulang, kata Rasulullah, dari perang, kata seorang sahabat Jabir bin Abdullah, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi. Lalu beliau mengatakan, ada beberapa kaum di Madinah, kita tidak melewati lereng gunung, lembah, kecuali mereka bersama kita. Mereka tertahan karena udzur. Udzur ini disebutkan ada 2 Pak di sini. Apa? Karena udzur. Udzur karena sakit yang pertama. Ini disyarahkan seperti itu. Yang kedua karena usia sudah tua. Tapi sebetulnya kurang ini, tambahannya safar, ini udzur. Karena safar itu ada keringanan-keringanan. Nah, jadi panjenengan tidak usah khawatir yang biasa sholat duha misalnya, kok tiba-tiba sakit. Tidak kuat aku lek sholat duha wis. Terus kuatnya apa? Kuatnya turu saiki. Karena sakit. Tidak apa-apa. Catat terus biasa sholat duha. Nah, kita lanjut satu hadis lagi. Hadis ini dari Abi Yazid Ma'an Ibnu Yazid bin Ma'an Al-Akhsan radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu biyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fa wada'a inda rajulin fil masjid. Abu Yazid ini Ma'an bin Yazid Al-Akhnas ini berkata, Ma'an ini adalah ayah ya, dan kakeknya adalah para sahabat. Ia berkata, ayahku mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Jadi dulu Pak, orang sedekah ini tidak seperti sekarang. Sedekah kan tiba-tiba ditaruh di dekat tikar ya. Dia bersedekah dengan tidak tahu siapa yang mendapatkan, ya sudah itu rezekinya orang tersebut. Kalau sekarang kan dikondisikan, ada kota, ada ini, lebih teratur. Kalau dulu enggak, kayak mungkin mereka takut tidak ikhlas atau apa, hati-hati ya. Kemudian ia meletakkannya di dekat seorang laki-laki yang berada di masjid. Mungkin orang ini tidak mampu, dia tahu, oh ini untuk sedekah. Ternyata yang ngambil itu anaknya. Aku ambil dinar ini, lalu aku bawa pulang dan aku tunjukkan kepada ayahku. Maka ayahnya mengatakan, demi Allah, aku tidak bermaksud mensedekahkan kepadamu. Maksudnya Ma'an ini. Aku tidak bermaksud bersedekah untukmu, kau ini anakku. Enggak, aku itu bukan untuk kamu. Akhirnya Ma'an ini anaknya melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Faqal wallah, kamu mendapatkan pahala sesuai yang kamu niatkan. Ya Yazid, bapaknya maksudnya. Sedangkan kamu wahai Ma'an, anaknya, mendapatkan apa yang kamu ambil.
Subhanallah. Jadi tidak boleh, kayak wong endah. Karena memang anaknya yang mendapat rezeki disedekahi ini. Walaupun bapaknya tidak niat untuk anaknya, bapaknya sudah niat dia mendapatkan sedekah, pahala sedekah, anaknya pun dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala beberapa dinar pada waktu itu. Dan Nabi itu enakan orangnya ya, tidak ada ruwet ngono, Pak. Saya juga kan ruwet dong. Ini ruwet ngene ruwet. Tidak enakan, lebih kurang. Bismillah, tidak apa, seperti itu. Tidak usah kita ruwet-ruwet ya. Begitu kita niatkan bersedekah ternyata salah sedekahnya, maksudnya tidak tepat, niatnya bukan kepada anaknya, tapi Yazid tetap mendapatkan pahala sedekah, anaknya pun mendapatkan apa yang dia ambil, karena memang dia mungkin berhak ma'an ini, anaknya Yazid ini. Begitu ya, Islam memberikan satu gambaran yang mudah di dalam bermuamalah. Kemudian pelajaran dari hadis ini, di situ ada keterangan bahwa sedekah ini boleh diberikan kepada anak atau orang tua. Sedangkan zakat tidak boleh. Jangan keliru, Pak. Aku zakati anakku, keliru. Aku zakati wong tuaku, tidak tepat. Kalau sedekah tidak. Kalau zakat tidak boleh. Dan pemberian sedekah ini atau zakat ini boleh diwakilkan, tidak apa-apa. Ketimbang rono-rono bisa aku titip zakat saya ke masjid Umar bin Khattab misalnya, sampai bagikan, tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu saya kira yang perlu kami sampaikan. Sudah hampir jam 5. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus jadi kalau muda kan kuat ya, biasa sholat, terus biasa tahajud, terus di masa tua kan nggak kuat biasanya kan. Nah itu apa tetap mengalir kebiasaan biasa sholat, biasa apa itu? Oke, ya, nah benar ya. Kalau di waktu mudanya dia melakukan beragam kebaikan-kebaikan, otomatis kalau sudah diambang ketuaan sudah tidak kuat sebagaimana waktu mudanya. Maka orang itu terus tercatat. Tapi bukan berarti orang tua wis tak kelesetan naik, enggak ya. Karena sudah dia mampu. Yang waktu muda kita kuat 11 rakaat. Tapi kita sudah diambang ketuaan, cukup dengan witir 3 rakaat. Tetap catatannya 11 rakaat. Sebagaimana itu yang murahnya Allah ya. Murahnya Allah kepada kita. Aslinya Pak ya. Seandainya kita ini tidak pantas mlebu swarga aslinya. Masa dengan amalan-amalan sederhana kita bisa masuk surga? Saya kira kok enggak ya. Tapi karena rahmatnya Allah, kemudian ditikalkan pahala yang begitu besar. Orang yang terbiasa melakukan sholat tahajud di kala mudanya, di kala tuanya dia berhenti karena tidak kuat. Catatan terus berjalan sebagaimana kebiasaan waktu mudanya. Nah, karena itu ada orang datang kepada seorang ulama. Ya apa saya ini kepingin bertobat katanya. Saya ini sudah banyak berbuat maksiat. Ini datang ke seorang ulama, Fudail bin Iyad. Ya apa caranya? Apa kata Fudail bin Iyad? Kamu cepat tobat dan jangan mengulangi dosa-dosa. Maka dosamu yang terdahulu diampuni oleh Allah. Tapi lek konsik tetap kayak ngono, dosamu yang terdahulu dicatat oleh Allah sampai kamu mati su'ul khatimah. Ketakutan orang itu. Tapi betul ini nasihat Fudail bin Iyad. Nah, iya. Jadi kebiasaan ini bisa tercatat nanti
ketika kita di ambang ketuaan, ketika kita sakit, ketika kita ada uzur. Begitu saya kira. Ada lagi mungkin, Mbak? Apa diperbolehkan saya kalau berdoa gini kan? Ya Allah, jadikan amalan-amalan buruk kedua orang tua kami menjadi amalan makbulan. Maksudnya yang dicatat-catat itu biar dibuat baik gitu kan. Gak apa-apa. Tidak ada larangan ya. Mudah-mudahan seperti bahkan hadis Nabi menyatakan jangan kamu tinggalkan setelah sholat subuh. Ya, ini kalimatnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amalan yang diterima. Nah, kita minta mudah-mudahan amalan dari ibu saya, dari bapak saya, semua diterima. Amalanku ya Allah, jangan Engkau tolak. Terimalah. Tidak apa-apa, bagus sekali. Tidak ada larangan. Bagus, boleh. Mungkin mbak-mbak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, ini ada pertanyaan karena anak-anak ini masih SMA, terus orang tuanya nggak mau anak-anaknya menanggung dosa pacaran, akhirnya dikasihkan, tapi dengan syarat hanya untuk boncengan sampai dengan tangan aja, nggak boleh macam-macam. Nah itu gimana Ustaz? Terus apakah sudah harus bertanggung jawab secara keuangan ekonomi gitu Ustaz? Kalau misalnya sudah 3 bulan nggak dinafkahi sama sekali, itu otomatis jatuh talak atau gimana? Padahal kan memang nggak boleh macam-macam selain pegangan tangan aja sama orang tuanya. Sampun kalau gitu. Iya, nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak tepat ya kalau sampai seperti itu. Memang jangan sampai anak kita berpacaran. Sekarang ini mohon maaf, sekolah-sekolah ini tidak benar ya, dicampur laki perempuan. Dan anak-anak SMA, coba bayangkan apa yang dia lakukan di sana. Tak mungkin. Oh, aku tidak gelem, campur. Kadang pangku-pangkuan di situ. Iya. Nah, kemudian memang betul orang tua ini harus harus prihatin melihat anaknya, terutama perempuan ya. Jangan ya mohon maaf, pokoknya jangan dicampurkan dengan laki-laki. Yang kedua, tidak boleh berpacaran. Dan mohon maaf ya, kalau kita ya, orang Arab ini, ya tidak semua mungkin ya, itu kayak saya ini tak usah pacaran. Begitu mau nikah, langsung kita cari sudah. Cocok, kemudian kita tanya, ya apa iki apa? Setuju, jadi. Cinta itu apabila sudah akad. Ini cinta sejati. Tapi lek anake wong sampai digowo sampai lungset kabeh ya. Dan ini banyak kejadian. Loh, ya apa sampean? Iya, pacaran aku 7 tahun. Aku 7 tahun, anake wong 7 tahun. Terus 7 tahun ada apa dia? Salaman tok. Enggak mungkin. 7 tahun. Kemudian setelah nikah 3 dina pegatan. Ini banyak terjadi. Kenapa? Karena tidak barokah, tidak seperti itu. Ini sebetulnya ada kebagusan ya cara orang tua ini. Begitu orang tua itu melihat, kok balik-balik goncengan-goncengan, duduk kan sudah. Dua-duanya kalau perlu, ya apa nduk, kon iki seneng temen ambek aku. Ya apa ya aku ini. Nah, kalau bisa, kalau memang ndak siap ya jangan. Dan jangan pacaran. Kalau siap nikahkan. Nggak usah nikah siri, nikah rame-rame aja. Nggak apa-apa. Kan sekolah dengan nikah nggak apa-apa kan? Boleh nggak? Nggak boleh ya? Oh, kalau kuliah ya boleh ya? Ya tunggu, sabar dulu ya, sampai kira-kira wis rada gede ya.
Dia harus bersabar. Sebab begini, ibu-ibu ya, di situ ada satu hadis, manda'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu min asamikum saya. Barang siapa yang mengajak kepada jalan yang salah, dia akan menanggung dosa. Orang tuanya akan menanggung dosa. Kalau orang tuanya diam. Kadang-kadang diomongi, anu do hati-hati ya, lek meluk sing rapet. Sama dak karu-karuan ya. Kok ibong kok. Tak benar. Dan itu bukan hanya di sekolah-sekolah, orang-orang kantoran. Ya saya ndak ngarani, ndak semua. Itu kalau saya lagi marung di Pak Ambar dulu, sotoh ya. Ki ngomong kantoran ya mohon maaf kadang goncengan. Saya tanya, iki bojomu? Oh ndak, iki koncone. Aku konco wedok. Ndak bener. Jadi harusnya ya, kalau sudah seperti itu dihentikan. Kalau memang mau dinikah, silahkan, tidak apa-apa. Tidak boleh dengan alasan supaya tidak dosa. Dia punya kewajiban nanti memberikan nafkah, mengumpuli dan lain sebagainya. Iku tidak boleh kumpul. Ya apa jadi rabi model apa? Wong iku sing digoleki ati kumpul. Kok mulo ndak oleh kumpul. Tidak benar ya cara seperti itu, ya mohon maaf ini. Kalau memang sudah ibu-ibu lihat ya anaknya ini sudah ada greget ke sana, dudukkan sudah. Kalau memang senang nikahkan. Perkara rame-rame ning kok ndak apa-apa, tapi nikah dulu. Seperti itu. Ini orang tua ini banyak dosa loh Pak sekarang ini. Karena membiarkan anak-anak perempuannya seperti itu. Ayo coba. Gue jaring ini oksate ekstrim ya. Wow. Ya enggak, ini agama seperti itu yang kita sampaikan. Takut. Nabi menyatakan la yahluwanna rajulun bi amra'atin illa wa ma'ahdu mahram. Tidak boleh seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Iki bendino dek ngono, aduh. Mau apa? Kadang-kadang nginep di omah koncone seperti itu. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zaman sekarang Menteri Pendidikan itu akan menghalalkan kumpul kebo asal mau sama mau. Itu sudah mau dibuat undang-undang. Nah iya. Nah, repot ya, karena dipegang orang-orang gila seperti itu kan sulit sekali. Ya kita ya ndak ngerti, jarno wes ngomong apa ya, yang penting kita memagari diri dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Iya, bahkan kumpul sejenis nanti boleh Pak. Boleh ndak? Jangan dilarang itu. Ndak apa-apa, pokoknya seneng sampai seneng. Bayang wong lanang di wong lanang. Saya ini terus terang saja pernah ini didatangi oleh seorang laki-laki beli madu sama saya. Orangnya pakai kumis, guagang. Tak tahu saya. Tiba-tiba dia ngomong, Ustadz, saya mau beli madu. Oh ya silahkan. Ada di rumah. Ya sudah, saya ke sana. Saya kan punya kursi panjang itu. Di situ ada kursi. Pertama dia duduk di situ. Uangnya keguagah. Guagang, ambil bremosen. Mari. Terus dia beli 2. Kok banyak Pak? Oh iya ini memang penting madu untuk kuat. Iya betul. Oh beli 3 katanya dia. Langsung pindah Pak. Pindah ke tempat saya. Mau geraya-geraya gini. Langsung tak wampel. Refleks waktu itu. Astagfirullah. Dia tidak tersinggung. Mangsa saya. Habis apa? Saya berpikir keras. Kok iso kayak gini ya Bu? Iki duduk wedok lho sing ngene-ngene no. Iki wong lanang, aduh tambah gigu saya. Mari saya nyoba tanya, sopo iki Pak? Oh iku ACDC katanya. Ke perempuan iya, ke laki iya. Aduh aneh-aneh di Indonesia ini ada ACDC. ACDC. Astagfirullah. Jadi itu aturan atau hukum yang jelas berseberangan dengan agama, bahkan itu melecehkan agama.
Kalau sampai kumpul kebo dikokohkan, ya opo, ati dadi opo umat Islam nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran atau sebaliknya menurunkan bala dan mari. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum, Ustaz. Di luar tema, boleh kan misalnya pagi itu kita sholat duha 2 rakaat, terus nanti agak sedikit kok kayak pengen nambah lagi, itu boleh ya, Ustaz? Boleh ya, tidak ada larangan, tapi tidak tepat itu. Aslinya duha sekalian saja ya, karena contoh Nabi tidak pernah nyicil istilahnya. Iya lah, kredit nyicil. Tapi ya tidak ada masalah ya. Kadang-kadang, oh ini masih ada waktu luang, saya sholat lagi, tidak apa-apa, tidak ada larangan, tidak apa-apa. Selama masih dalam koridor waktu duha itu, bukan di luar waktu itu. Misalnya jam 7, sekarang jam 7 ini sudah masuk duha, boleh 2 rakaat karena kesusu ngenterno anak misalnya. Mari, khawatir kok ternyata nganggur deh omah, sholat lagi tidak apa-apa, tidak ada larangan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau sekaligus, karena contoh Nabi sekaligus, bukan berarti karena ini tidak ada contoh dilarang, tidak, karena waktunya masih waktu duha, boleh-boleh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, Pak. Apakah yang menyebabkan manusia itu lupa dengan saudara tidak hanya karena perbedaan tingkat keilmuan dan tingkat derajat? Ya apa Pak? Apa yang menyebabkan manusia itu lupa dengan saudara maupun sama temannya karena perbedaan tingkat ekonomi. Sebetulnya tidak harus berselisih ya, karena setiap Allah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Ada kaya, ada miskin, ada laki-laki, ada perempuan yang sama-sama membutuhkan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Itu fitrah manusia. Tapi kok tiba-tiba terjadi pergeseran nilai, terjadi perbedaan. Ini yang salah adalah orangnya. Agama tidak ya. Agama ini menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Misalnya diatur kaya semua, repot, sopo sing ati dadi koli. Akhirnya sing sugih ngoli bisa ndak karuan. Atau dijadikan miskin semua, ndak mungkin. Atau perempuan semua ndak ono lanange. Atau laki semua akhir perang pedang kabeh ndak karuan. Ndak jelas. Nah, maka Allah menciptakan min zakarin au unsa. Laki-laki dan perempuan. Begitu juga perbedaan. Apa namanya yang kaya, yang miskin. Sebetulnya kalau menurut Islam, yang kaya ini harus mau berbagi. Yang miskin harus berusaha. Seperti itu. Begitu yang miskin dia harus berusaha supaya mencukupi dirinya. Misalnya tidak cukup, orang kaya tidak boleh diam, harus mau berbagi. Harusnya seperti itu, bukan terjadi perbedaan yang seperti panjenengan tanyakan. Tidak harus seperti itu. Kalau seperti itu berarti yang melakukan yang berdosa. Banyak yang kaya, walaupun bukan saudaranya sendiri, seolah-olah seperti saudara. Bahkan yang itu yang miskin itu seolah saudara, bukan saudara. Ya apa itu maksudnya? Yang kaya kadang-kadang walaupun nggak saudaranya sendiri, seperti saudaranya sendiri. Tapi saudaranya yang itu kalau saudaranya sendiri yang kaya, iya. Dan makanya itu karakter yang baik ya dari seseorang yang kaya. Dia walaupun orang lain tidak satu rahim,
tapi dia saudara kita. Makanya waktu Ustadz Syafiq ditanya tentang Ustadz Khalid Basalamah ini siapa, seperti kakaknya, sama-sama Basalamah. Ini jawabannya Ustadz Syafiq bagus sekali. Dia mengatakan bahwa kami saudara walaupun tidak satu rahim, katanya dia. Wah, pinter ya Ustadz Syafiq. Jadi dia mengatakan ya saudara kita, cuma tidak satu rahim. Kemudian dia bawa ayat ini, innamal mu'min ikhwah fa aslihu dzata baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu perbaiki persaudaraan di antara kamu. Itu. Ini memang, tapi tidak semua Pak ya, tidak semua seperti itu. Memang ada orang yang karena saudaranya yang kaya tidak mau tahu kepada adiknya yang miskin atau kakaknya yang miskin. Tapi tidak semua itu Pak. Sementara orang lain baik, iya ada yang gitu. Ada orang lain yang jelek, ada. Yang saudara baik, ada. Seperti yang sampean tanyakan, ada. Ya orangnya, individunya memang. Tetap kita dianjurkan berbuat baik. Kita kaya dianjurkan bersyukur, mau berbagi. Kalau kita miskin ya dianjurkan bersabar, harus berusaha. Seperti itu. Dan tidak boleh kita dengki sama orang kaya. Orang kayanya pun tidak boleh menghina orang miskin. Bahkan nanti di akhirat orang miskin ini didahulukan ketimbang orang kaya. Podo-podo ya, amalnya sama misalnya. Sholat tahajudnya sama ini, hatinya sama bersihnya apa. Hisabnya kan beda. Orang kaya masih dihisab, ditakoni, ini pabrik takoni. Ini rumah sampai punya 5, 7 ini dari mana? Orang miskin apa nih sing dihisab? Delok omahe ono dingklike. Mobil ndak punya, ini ndak punya. Maka kalau sama ya, mereka akan masuk surga lebih dahulu ketimbang orang kaya berapa 500 tahun. Tapi berapa banyak orang dari para sahabat yang kaya masuk surga? Karena memang amalnya seimbang. Sementara di zaman sekarang ini ya, gini saja sudah tidak usah ukuran. Kita jadikan ukuran orang kaya sodakoh 100.000. Orang miskin sodakoh 100.000. Wow, perbedaannya. Masih lebih besar yang miskin ini. Dia miskin ono duit 150 misalnya, tapi 100 dikekno. Iki ono duit miliatan, tapi sedekahnya 100.000. Wow, perbedaannya. Makanya kalau diuji dengan kekayaan ini kebanyakan orang nggak lulus. Tapi kalau diuji dengan kemiskinan biasanya orang itu lulus. Walaupun tidak semua. Seperti itu saya kira. Cukup saya kira, insyaallah sudah jam 5 lebih. Insyaallah kita sambung nanti di 1 minggu ke depan malam Senin seperti hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.